Aku mau ngomong sama kamu. Jam bubaran sekolah, Zara melangkah jalan kaki pulang sendiri. Gak sendirian banget sih, karena di belakangnya ada rombongan Slay Queen plus Giselle yang penuh rasa penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi pada hubungan Fata dan Zara? Tumben mereka jalan masing-masing. Maka Yuna coba bertanya langsung ke Zara, dan udah pasti jawabannya, aku sama Fata gak ada apa-apa kok, kami baik-baik aja. Ya udah deh, sekarang ini para Slay Queen hanya bisa menertawakan gosip, rumor, dan plot twist yang masih nanggung banget untuk dibahas. Di sepanjang perjalanan itu telah dilewatin pasangan yang baru jadian, Harry dan Akila. Namun tumben banget Akila nggak heboh mempertanyakan, Jaya, tumben lo jalan kaki sendiri, Fata mana? Wah, jangan-jangan lo dan Fata beneran berantem ya? Ayo lo ngaku, cerita sama gue, jangan bohong lo. Ya, berhubung Akila sedang sangat bahagia, apalagi di pikirannya sedang mau merancang kira-kira harus buat acara apa untuk merayakan jadiannya dengan Harry, maka Akila lupa membahas hal ini. Pasangan tersebut langsung permisi dari Zara dan Slay Queen. Kemudian lewatlah motor yang dikendarai Mohan yang sedang membonceng Raisa. Nah, Raisa kan sebelumnya udah mendapatkan laporan dari Vicky dan Joe kalau tadi pagi mereka melihat Zara datang ke sekolah jalan kaki bareng dengan Ken. Alhasil, hampir aja Raisa membahasnya. Mungkin di depan sana ada yang nungguin lo, atau... Jelas dong, Zara langsung paham isi pikiran Raisa. Maka Zara langsung membantahnya tanpa berniat membahas lebih lanjut, agar ya Mohan yang orangnya panikan gak makin banyak bertanya dan terus mengkhawatirkannya. Setelah motor Mohan berlalu, lewatlah motor Fata yang langsung berhenti dan meminta Zara untuk ikut dengannya karena ada hal yang harus mereka bicarakan. Pastinya Zara nggak mau Slay Queen yang super kepo yang terus melotot dan telinga yang makin melebar ingin mendengar obrolan mereka. Maka Zara pun langsung duduklah di boncengan Fata. Ya, mereka pun melaju pergi dan berharap nggak ada razia polantas ya, karena saat itu Zara dibonceng nggak pakai helm. Fata pun mengajak Zara ke kafe lain yang sering mereka kunjungin. Harapan Fata mendapatkan jawaban apa sih yang sebenarnya Zara rahasiakan, atau apa maksud ucapan dari Mohan sebelumnya. Kenapa Mohan ingin meminta Fata untuk berjuang tapi terhalang oleh fakta yang mengharuskan sebaiknya Fata move on aja dari Zara. Namun sebelum penasaran Fata terjawabkan, di saat tersebut Zara justru meringis kesakitan di perutnya. Karena rupanya tadi di sekolah Zara sengaja nih gak ke kantin untuk menghindar dari ketemu Fata. Padahal ya tadi pagi Zara cuma makan sepotong roti buatan Ken aja. Nah, karena telat makan sampai sesiang itu, jadinya asam lambungnya Zara mulai demo. Bagusnya ya Fata ini cukup jenius, nggak perlu searching dari Google lah, udah tahu aja pertolongan pertama untuk pasien asam lambung, tubuh Zara harus ditegakkan, dikasih minum air hangat dan segera pesenin makanan ringan. Baru deh ya kondisi Zara saat itu mulai membaik dan lagi-lagi bertambahlah hutang budi Zara untuk kepedulian Fata. Namun tetap apapun pertanyaan dari Fata untuk hal lainnya gak akan mendapatkan jawaban apapun dari Zara, karena semua alasan penolakan atas pernyataan cinta sebelumnya adalah masih sebuah rahasia besar, terutama dari Fata. Beralih ke rumah keluarga Fernandez, yang itu Amanda sudah menceritakan nih semuanya pada Jordan tentang isi pembicaraan dengan dia sebelumnya, bahwa ternyata keturunan keluarga Alveric punya masalah genetik, termasuk dengan Zara, yang kelak juga akan menurunkan pada anak-anak yang akan dilahirkannya.
Sebagai seorang ibu yang hanya mempunyai anak semata wayang, maka Amanda berharap keturunan Fata kelak akan lahir sempurna dong ya. Ya meskipun Amanda tahu keputusannya akan membuat putranya kecewa dan patah hati, namun Amanda yakin kelak Fata akan berterima kasih dan mengerti kenapa sang mama bersikeras hubungan Fata dan Zara jangan sampai berlanjut ke tahap yang lebih serius. Maka sebagai istri yang emang kepribadiannya sangat tegas dan dominan, Amanda memerintahkan pada Jordan untuk berpikir caranya memisahkan Fata dan Zara. Nah, Jordan agak bingung harus bagaimana. Padahal ya belakangan ini mereka udah begitu semangat mengira akan menjalin hubungan lebih erat dengan keluarga yang sangat berpengaruh juga. Namun perintah dan keinginan Amanda di atas segalanya. Jordan harus mematuhinya sebagai penebus kesalahannya. Karena emang kan hanya demi putra mereka lah Amanda masih mau memaafkan Jordan. Untuk memenuhi keinginan istrinya, maka Jordan akan mulai dengan menghentikan bantuannya pada keluarga Alferic lagi. Mulai detik itu, mereka nggak mau lagi ikut campur urusan internal antara Alferic dan Cassarius. Karena hanya dengan cara itu ya diharapkan bisa membuat hubungan Fata dan Zara akan merenggang. Sementara di ruko, dia sudah menelpon Daniel mengabarkan apa yang telah terjadi, bahwa terpaksa menceritakan permasalahan genetik keturunan Alferic pada Amanda. Tangisan dia pecah karena memikirkan kemalangan putrinya yang harus merasakan hancurnya patah hati. Ya pastinya Daniel pun hanya bisa pasrah ya, karena gimana pun ada beberapa hal lain yang memang sebaiknya hubungan Zara dan Fata nggak bisa dilanjutkan. Selain tentang kasus hukuman yang dijalani Daniel, juga skandal yang pernah dilakukan dia dan Jordan. Belum lagi bahwa sebenarnya Zara sudah dijodohkan dengan Axel Cassarius. Lalu dia pun membahas tentang kemunculan seorang pemuda yang belakangan ini terus mendekatin Zara, maksudnya adalah Ken. Dalam hal ini Daniel sangat yakinlah putrinya mampu menjaga diri dan bisa punya firasat cowok itu punya niat baik atau buruk. Namun hal terbaiknya, keberadaan Ken bisa jadi pengalihan agar Zara nggak terlalu fokus memikirkan kesedihannya. Jadi saran Daniel pada dia untuk nggak melarang Zara berteman dengan siapapun. Beralih ke Axel, siang itu kondisi Axel sudah sepenuhnya pulih. Namun email resmi dari perusahaan Starlink sudah nggak ada lagi di kotak masuk emailnya. Padahal terakhir kali sebelum jatuh pingsan, Axel justru sedang berniat mengirimkan pesan balasan. Bersamaan saat itu Tante Cassandra yang baru balik Jakarta masuk kamarnya bersama Valerian untuk mempertanyakan kenapa Axel sampai minum obat penenang dalam dosis yang berlebihan. Axel langsung membantah tuduhan itu. Aku nggak punya obat tersebut. Aku yakin seseorang sengaja mencampurkannya ke dalam makananku. Mendengar hal itu jelas ya, dua emak yang sangat menyayangin Axel sama syoknya. Bahkan saat itu juga Valerian bergegas pergi ke kamar mamanya untuk mengkonfirmasi apakah sang mama yang telah memerintahkan seseorang. Anehnya, Dominic pun justru membantahnya. Karena jika Dominic ingin menyingkirkan Axel, maka akan menggunakan cara yang lebih kejam selain memberi obat penenang. Valerian sih percaya ucapan mamanya. Namun dalam benak Dominic meyakini nih bahwa pelakunya di antara mereka, entah itu Valerian, Matthew, atau Devon. Keluarganya sudah saling tikam dan hendak menyelamatkan diri masing-masing. Seperti biasa, ajaran Cassarius jangan pernah saling percaya meskipun itu keluargamu. Seperginya Valerian, maka Axel leluasa bercerita pada Tante Cass tentang hasil penyelidikannya, tentang pertemuannya dengan Om Daniel Alferic yang ternyata selama ini berada dalam penjara. Juga tentang keberadaan Mohan dan Pak Hari. Juga beberapa kendala, terutama jaringan komunikasi yang dibatasi.
Namun tetap ya, Excel nggak akan menyebutkan secara langsung bahwa dalang dibalik semuanya adalah Oma Dominic, karena khawatirnya Tante Cass akan berbuat gegabah dan membahayakan mereka semua. Padahal tanpa Excel bilang pun, Cassandra udah punya firasat bahwa Dominic dan Valerian terlibat untuk semua kemalangan hidupnya dan putranya yang selama ini hilang. Masalahnya ya, sekarang satu-satunya Alferic yang memegang kekuasaan justru menjadi kerbau di cucuk hidungnya yang selalu dengan patuhnya mengikuti arahan Dominic. Capek deh.